Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Pilda from the Big C, the 6th semester. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang evaluasi program. Explicit evaluation refers to the achievement of goals, while implicit evaluation must compare what has been achieved from the program with what should be achieved based on the standard set. In the study of evaluation, there are many evaluation models with different format or systematics, although some models are the same. Assessment activity in program evaluation are not only carried out at the end of program activity, but shall be carried out from the beginning, namely from the formulation of program design, program implementation, and the results of the program. Various evaluation models can be used depending on the set evaluation on objective. However, it should also be noted that the success of an overall program evaluation is not only influenced by the proper use of an evaluation model, but it also influenced by various factors. Yang kedua itu penelitian eksperimen. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis untuk memecahkan suatu permasalahan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Sementara eksperimen adalah percobaan yang bersistem dan berencana untuk membuktikan kebenaran suatu teori dan sebagainya. Penelitian eksperimen dilakukan untuk mengetahui hubungan sebab akibat yang tercipta antar variabel. Penelitian eksperimen akan meneliti pengaruh suatu perlakuan tertentu terhadap sebuah variabel dibandingkan dengan variabel lain dengan perlakuan yang berbeda. Misalnya, penelitian eksperimen yang dilakukan dalam bidang pendidikan itu biasanya berpengaruh terhadap pembelajaran metode problem solving terhadap prestasi belajar jika dibandingkan dengan metode konvensional. Adapun metode dalam penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian eksperimen dengan kelompok pembanding. Metode yang pertama ini melibatkan kelompok pembanding atau control group. Pada metode ini, ada dua variabel yang diteliti dengan memberikan perlakuan yang berbeda. Setelah mendapatkan perlakuan berbeda, peneliti harus melakukan penelitian terhadap hasil dari perlakuan berbeda tersebut. Yang kedua yaitu penelitian eksperimen tanpa kelompok pembanding. Sesuai namanya, metode selanjutnya tidak memerlukan atau melibatkan kelompok pembanding. Hanya ada satu variabel yang diberikan suatu perlakuan. Karena tidak ada kelompok pembanding, metode kedua ini lebih bersyarat akan bias. Dalam penelitian ini terdapat ada dua jenis variabel yang ada, yaitu yang pertama variabel eksperimental. Yang dimaksud dengan variabel eksperimental adalah variabel yang berkaitan dan diterapkan secara langsung dengan tujuan untuk mengetahui seperti apa pengaruhnya terhadap gejala tertentu. Dan kedua yaitu variabel non-eksperimental. Sementara itu, variabel non-eksperimental adalah variabel yang dilakukan secara tidak sengaja namun dapat mempengaruhi hasil eksperimen nantinya.
Yang ketiga yaitu tentang penelitian tindakan kelas atau CAR. Penelitian tindakan kelas atau PTK itu dirancang untuk membantu guru atau dosen dan memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang terjadi di kelas. Dan PTK ini penting karena mencakup banyak hal, melakukan perbaikan, peningkatan, perubahan ke arah yang lebih baik, meningkatkan kinerja guru atau dosen secara profesional. Karakteristik penelitian tindakan ada beberapa. Yang pertama, situasional, kontekstual, kolaboratif, self-regulatif, evaluatif, dan fleksibel. Metode penelitian meliputi objek penelitian dan rancangan tindakan dalam menulis judul PTK. Kemudian yang terakhir yaitu penelitian pengembangan R&D. Dalam pendidikan, penelitian pengembangan R&D adalah proses digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Langkah-langkah dari proses ini biasanya disebut sebagai siklus R&D, yang terdiri dari mempelajari temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan ini, bidang pengujian dan pengaturan di mana ia akan digunakan akhirnya, dan merevisinya untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam tahap mengajukan pengujian. Dalam program yang lebih ketat, dari R&D siklus ini diulang sampai bidang data uji menunjukkan bahwa produk tersebut memenuhi tujuan perilaku didefinisikan. Penelitian pengembangan adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan. Produk yang dihasilkan antara lain bahan pelatihan untuk guru, materi pelajaran, media, soal, dan sistem pengelolaan dalam pembelajaran. Dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian pengembangan adalah menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan dari suatu produk menjadi berkembang dan kemampuan pengembang untuk menciptakan berbagai hal dari jenis ini pada situasi ke depan. Tujuan penelitian pengembangan pada tujuan penelitian ini biasanya berisi dua informasi, yaitu yang pertama, masalah yang akan dipecahkan. Yang kedua, spesifikasi pembelajaran, model, soal, atau perangkat yang akan dihasilkan untuk memecahkan masalah tersebut. Selama dua aspek ini terkandung dalam sebuah rumusan masalah penelitian pengembangan, maka rumusan masalah tersebut sudah benar. I think enough for me. I say thank you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.